Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editors Uncut. Dan kita lanjutkan ya, tadi disampaikan oleh Mas Dadan tren percakapan warganet paling tinggi Gibran, kemudian disusul Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Kita bahas dulu untuk Gus Imin ya, bagaimana sebetulnya analisis sentimen, ada positif, ada negatif, bagaimana catatannya? Baik, terkait dengan Gus Muhaimin ini memang di antara ketiga cawapres yang lain, kedua cawapres yang lain mendapatkan sorotan negatif yang lebih dominan sebanyak 46%. Kayak gitu. Jadi dan sentimen positifnya sebanyak 35%. Nah, ada beberapa catatan yang saya kira dari berbagai macam respon warganet terhadap sentimen positif dan negatif yang menyoroti terhadap sorotan gagasan ya yang dilemparkan oleh Gus Muhaimin. Kalau kita bicara dari sentimen positif terlebih dahulu, yang paling pertama itu mendapat sorotan gagasannya terkait dengan tadi narasi Slepetnomics. Dan ini saya kira relate juga bahwa saya warganet banyak mendapat perhatian dan cukup ikonik mungkin nampaknya dari istilah hal ini. Lalu yang kedua juga sorotan terkait dengan gagasan tentang penerapan pajak yang berkeadilan, itu juga mendapat sorotan yang positif. Lalu pemberantasan mafia dagang dan penurunan harga sembako itu mendapatkan sorotan yang positif, serta program Bansos Plus ini juga menjadi perbincangan juga. Namun di sisi lain dalam konteks narasi yang sentimen negatif di sini juga masih menyelimuti terhadap sorotan gagasan yang dilemparkan oleh Gus Muhaimin. Di antara yang pertama ada terkait dengan rencana pembangunan 40 kota seperti Jakarta. Ini mendapat sorotan negatif yang begitu dominan di kalangan warganet. Lalu yang kedua di sini juga terkait dengan konsistensi sikap terhadap dukungan pembangunan IKN, yang dimana kalau di ranah sosial media itu langsung ditunjukkan berbagai macam unggahan-unggahan potongan sedang potong tumpeng di IKN itu yang sudah banyak kayak gitu. Lalu selanjutnya juga di sini yang memang cenderung terlalu normatif juga perbincangannya, serta terjebak istilah SGIE. Nah, ini juga mendapat sorotan juga terhadap perbincangan mengenai sorotan gagasan Gus Muhaimin. Itu mungkin Mas. Ya, kalau dari 02 dari Gibran sendiri sentimen positif negatifnya apa nih kira-kira? Baik, terkait dengan Mas Gibran ataupun juga di cawapres nomor urut 2 memang di sini mendapat sorotan positif yang lebih besar sebanyak 72% dan juga sorotan negatifnya yang sedikit lebih kecil ya 21% dibandingkan dengan Gus Muhaimin. Begitupun juga sama dengan analisis sentimennya, sorotan terhadap gagasannya ada begitu banyak. Yang pertama yang mendapat sorotan paling dominan terhadap analisis sentimen positifnya itu adalah Mas Gibran dinilai oleh warganet cukup menguasai terhadap aspek ekonomi khususnya terkait dengan tema ekonomi digital. Lalu yang kedua juga hilirisasi terhadap di dalam negeri itu juga mendapatkan sorotan yang positif. Yang ketiga terkait dengan upaya untuk menciptakan future talent. Itu juga mendapat sorotan positif yang begitu besar juga, serta berusaha untuk bisa melakukan proses pembangunan ke depan dengan melalui kolaborasi dana CSR. Nah, ini keempat topik positif terkait dengan Cawapres 02. Dan terkait dengan sorotan gagasan negatifnya tentu ada juga di sini. Yang pertama adalah tentang IKN juga, masih tentang menjadi beban keuangan APBN, yakni sebanyak 20% itu yang mendapat sorotan negatif dari kalangan warganet. Yang keduanya terkait dengan bias pernyataan analogi yang kebun binatang. Ini cukup ramai sampai dengan saat ini terus diperbincangkan pro kontranya terhadap hal tersebut. Serta yang ketiga di sini terkait dengan wacana menaikkan pajak, dan yang keempat tentu masih ada sorotan sentimen negatif dari warganet yang masih menilai Solo ini mendapat banyak privilege dari pemerintah pusat saat beliau menjabat sebagai wali kota Solo. Itu demikian, sentimen Mas. Untuk Gibran Rakebuming Raka. Kalau kita baca dari ekspresinya Gibran, beberapa kali kan ada senyum khusus ya, seperti senyum yang berbeda. Apakah itu dibaca juga oleh Mbak Monica? Iya. Jadi dari Mas Gibran dulu ya, ini kalau kita lihat ada emotional analysis dari Mas Gibran. Yang pertama adalah menimbulkan trust dari masyarakat, gitu ya. Nah, trust ini kenapa muncul ya? Karena jawaban-jawaban dari Mas Gibran ini adalah spontan. Jadi artinya yang dirasakan oleh masyarakat adalah bahwa beliau menguasai, begitu. Nah, kebetulan topiknya memang topik yang dikuasai, begitu ya. Jadi artinya dikasket dari mulai lokal Solo kemudian dibawa ke tingkat nasional seperti itu. Jadi lancar seperti itu, dan bahasa-bahasa teknis juga dikuasai, begitu kan. Jadi artinya ada trust yang muncul. Dan kemudian yang paling banyak lagi emotional analysisnya adalah mengenai surprise gitu. Karena memang sebelumnya Mas Gibran ini menjadi underdog kan ya gitu bagi masyarakat, sehingga penampilan ini sangat ditunggu-tunggu sekali begitu. Nah, kemudian tadi kalau yang dikatakan ada senyum, yang senyumnya ini saya sulit untuk mengulang re-engineering lagi, tetapi ini yang disebut dengan duping delight, bahwa ada senyum ketika berhasil melemparkan sesuatu, tetapi yang bersangkutan kemudian tidak bisa menjawab secara tepat, gitu ya. Nah, ini ada senyum yang disebut dengan senyum kepuasan. Senyum kepuasan. Jadi ya
Artinya kalau coba deh sekarang kalau misalnya kita menonton ulang debat, tapi kemudian kita pejamkan mata dan kita bayangkan yang sedang melakukan debat ini adalah Pak Jokowi. Kok ternyata ini ya mirip sekali, termasuk dengan pattern-pattern yang disampaikan karena bahasa-bahasa teknis seperti SGIP terus dan sebagainya, SGIE ya itu secara teknis iya, tetapi secara konsep besarnya paslon yang lain juga memahami begitu ya. Dan ada kecenderungan orang-orang tertentu yang kalau menyampaikan bahasa-bahasa ini kelihatannya lebih cerdas. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini dan akhirnya menjadi digoreng oleh masyarakat gitu. Kalau kita lebih memahami sebetulnya ya biasa aja sih gitu ya. Tetapi artinya Pak Jokowi punya pola yang sama ketika di debat yang lalu juga 2019. melontarkan dengan hal-hal yang bersifat teknis seperti ini, singkatan dan sebagainya. Ada begitu. pola yang sama, ada pola diikutin yang sama, gitu ya. betul. Oke, nanti kita akan bahas juga. Saya penasaran Mas Gibran ini bahkan sempat maju. Maju ini pesannya apa sih sebenarnya? Sembari kita juga membahas Mahfud MD atau cawapres dari 03 seperti apa dan juga sentimen-sentimennya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Editors Uncut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.